Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam pramuka. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa pada kegiatan PJJ Pramuka. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam perlindungan, kesehatan, keselamatan, dan selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini materi yang akan dibahas berkaitan tentang macam-macam upacara dalam gerakan pramuka. Upacara dalam gerakan pramuka merupakan suatu media pendidikan atau media pembelajaran bagi anggota gerakan pramuka. Upacara dalam gerakan pramuka ini bertujuan untuk membentuk manusia-manusia agar menjadi anggota-anggota gerakan pramuka yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, sehingga menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Ini sesuai dengan tujuan dari gerakan pramuka. Arti dari upacara adalah suatu rangkaian kegiatan atau perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga menjadi satu kegiatan yang teratur dan tertib dalam pelaksanaannya. Kemudian macam-macam upacara dalam gerakan pramuka. Yang pertama, upacara umum. Upacara umum ini adalah upacara yang dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang menggunakan peraturan yang berlaku secara umum. Nah, ini contohnya seperti upacara dalam rangka memperingati hari-hari bersejarah dalam gerakan pramuka, seperti memperingati HUT Pramuka atau memperingati HUT Badan Pawel dan sebagainya. Kemudian yang kedua, upacara pembukaan latihan. Upacara pembukaan latihan ini adalah upacara yang dilaksanakan sebelum adik-adik pramuka melaksanakan proses kegiatan latihan di pangkalan atau gugus depannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, upacara penutupan latihan. Upacara penutupan latihan ini adalah upacara yang dilaksanakan setelah adik-adik menyelesaikan proses kegiatan latihan di gugus depan atau pangkalannya masing-masing. Jadi sebelum latihan ada upacara pembukaan latihan, setelah latihan pun ada upacara yang namanya upacara penutupan latihan. Kemudian yang keempat, upacara pindah golongan. Upacara pindah golongan ini adalah upacara yang dilaksanakan pada saat peserta didik telah mencapai usia di golongan berikutnya. Jadi misalkan siaga dia telah mencapai usia 11 tahun, maka pembina siaga menyerah terimakan peserta didik siaga ini kepada pembina penggalang. Nah, proses serah terima peserta didik dari pembina siaga kepada pembina penggalang dilaksanakan dalam bentuk upacara yang namanya upacara pindah golongan. Kemudian yang kelima upacara pelantikan. Upacara pelantikan ini upacara yang dilaksanakan pada saat pelantikan pengurus-pengurus atau pelantikan pejabat-pejabat dalam organisasi gerakan pramuka. Misalkan dewan kerja baik dari bawah, dari gugus depan sampai ke tingkat nasional. Kemudian pengurus di gugus depan, kemudian pengurus di tingkat ranting sampai tingkat nasional. Nah, proses upacaranya disebut upacara pelantikan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, upacara kenaikan tingkat. Upacara kenaikan tingkat ini dilaksanakan pada saat adik-adik pramuka telah selesai melaksanakan syarat kecakapan umum.
Maka proses selanjutnya adalah pelantikan. Nah, pelantikan ini dilaksanakan dalam bentuk upacara yang namanya upacara kenaikan tingkat. Jadi dari siaga ke siaga mula, mula ke siaga bantu, bantu ke siaga tata, kemudian dari penggalang, penggalang ke penggalang ramu, ramu ke penggalang rakit, rakit ke penggalang terap, maupun penegak, penegak ke penegak bantara, kemudian penegak bantara ke penegak laksana. Itu diadakan proses kenaikan tingkat. Dilaksanakan setelah adik-adik menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umumnya. Nah, kemudian yang terakhir, upacara meninggalkan ambalan atau racana. Nah, upacara ini diselenggarakan atau dilaksanakan untuk mengembalikan anggota pramuka ke masyarakat untuk mendharma baktikan dirinya bagi kemajuan pembangunan bangsa dan negaranya. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam upacara yaitu unsur dan pokok dalam upacara. Unsur yang perlu diperhatikan adalah bentuk barisan. Bentuk barisan ini harus menyesuaikan dengan kegiatannya. Jangan sampai nanti tidak sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian pokok. Pokok upacara dalam gerakan pramuka ada 4. Yang pertama adanya pengibaran bendera atau penurunan bendera. Kemudian yang kedua adanya pembacaan Pancasila. Kemudian yang ketiga ada pembacaan kode kehormatan, dalam hal ini Dharma Pramuka, baik siaga Dwi Dharma maupun penggalang, penegak pandega dan orang dewasa Dasa Dharma. Kemudian yang keempat adanya pembacaan doa. Nah, inilah unsur dan pokok dalam upacara gerakan pramuka yang harus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Oke, ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit bisa menambah wawasan adik-adik tentang gerakan pramuka. Sekali lagi, tetap semangat, sukses selalu buat adik-adik, tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan. Salam sejahtera buat semuanya, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.